Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Sebelum dirimu mengetahui dengan jelas tentang peristiwa akhir zaman itu yang telah tersirat dan tersurat, semuanya telah diturunkan untuk kebesaran dalam kisah kehidupan peradaban zaman yang menjadi akhir dari seluruh cerita perjalanan kehidupan kita di dalam alam manusia beserta bumi. Wahai para manusia, bagaimana caranya engkau akan mematuhi serta mengetahui di dalam kehidupan antar zaman serta ruang dan waktu dengan benar? Dengan cara dibaca semua yang telah diciptakan dari sejarah manusia itu sendiri. Terdapat ayat yang telah berumur ribuan tahun serta sudah terpalsukan oleh otak-otak kotor manusia pada masanya. Begitu pula bagaimana tentang sejarah kebenaran, yaitu sejarah kehidupan manusia serta isi bumi yang sudah waktu yang telah terlewati. Mulailah bangkit dari dirimu terlebih dahulu, dan setelah itu mari mengajak orang-orang untuk bangkit dari tidurnya, dari mimpi-mimpinya yang beranggapan bahwa dirinya akan hidup selamanya di bumi ini. Maka bangunkanlah jiwa mereka yang sedang mati suri dari sebuah kebenaran yang benar. Mari mengingatkan kepada setiap manusia bahwa di dalam kehidupan di bumi ini bukan hanya untuk berpesta pora serta meminta-minta. Akan tetapi setiap manusia dilahirkan, termasuk kamu dan aku dilahirkan, telah mempunyai tugas bahwa untuk apa kamu dan aku dilahirkan. Untuk apa dirimu dan diriku hidup di alam semesta kehidupan ini? Lalu kemanakah kamu dan aku pergi setelah datangnya kematian? Untuk itulah mengapa kita percaya bahwa kita hidup di alam semesta ini tidak ada yang abadi karena adanya tentang kematian. Selagi Sengkuni masih bernafas, Pandawa dan Kurawa tak akan pernah menerima kekurangan satu sama lain. Selagi masih hidup, Pandawa dan Kurawa akan selalu berbeda walaupun bersaudara. Sengkuni adalah manusia yang telah dirasuki oleh Dajjal dengan kepentingan pribadi dan dengan segala cara dilakukan untuk membalaskan dendam kepada para Pandawa, sehingga Sengkuni bergabung bersama para Kurawa. Meskipun Pandawa dan Kurawa adalah bersaudara, namun para Kurawa menganggap para Pandawa adalah musuhnya dan suatu perang Baratayuda harus terjadi. Namun sebelum itu Sang Krishna pun berubah menjadi Badar Sejatining wujud untuk melihat isi kitab. Wahai para umat manusia-manusia yang hidupnya diperjalankan itu, tentu mengerti akan makna perjalanannya, tetapi para manusia-manusia yang hidupnya tidak diperjalankan, belum tentu mengerti semua tentang cerita perjalanan. Hidup itu harus ada ulama dan umaro yang saling berkaitan, ada yang diperjalankan sebagai Alkisah.
hingga dapat disatukan antara gaib dan nyata dalam tugas Baratayuda di akhir zaman. Wahai Nusantaraku, menyatunya dewa kembar antara Krishna dan Nabi Khidir, diibaratkan seperti menyatunya langit dan bumi. Terlahirlah Nabi Adam sebagai pemersatu, hingga anak cucu sebagai asuhannya. Ratu kembar ibarat langit dan bumi yang disatukan, sehingga terlahirlah para ksatria-ksatria pilihan dalam simbol Trisula Weda kehidupan. Sang Krishna telah sukses dalam perjalanan Baratayudanya karena dirinya telah mengetahuinya dari kitab. Namun kitab akhir zaman yang telah dibuat dan ditetapkan untuk kepada Nabi Khidir dan telah dipelajari secara gamblang untuk menentukan setiap babak dari orang yang diperjalankan untuk membawa peradaban baru sampai akhir zaman. Wahai para umat manusia, Nabi Khidir akan menyampaikan suatu hal yang telah terlewati melalui orang-orang yang telah dipilih untuk menyampaikan sebuah pesanku ini. Dari setiap orang yang diperjalankan itu mempunyai ketetapannya masing-masing. Maka untuk itu mengapa orang yang diperjalankan itu tidak ada satupun yang muncul dan dapat membuktikannya bahwa dirinya adalah orang yang diperjalankan itu. Orang yang diperjalankan itu selalu memberi jawaban yang sama, yaitu menunggu perintah dari Tuhannya, karena orang yang diperjalankan itu akan menepati segala ketetapan yang telah diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.